bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat takkan merusakkannya dan pencuri takkan membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata itu pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika cahaya yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bagaimana kita diajak untuk mengumpulkan harta di dunia ini secara wajar, atau mengumpulkan berbagai macam hal di dunia ini secara wajar dan tidak kemudian meletakkan hati kita di tempat kita mau mengumpulkan harta itu. Maksudnya adalah kadangkala kan terjadi orang pengen luar biasa kaya atau luar biasa punya, kemudian melakukan banyak hal yang tidak masuk akal atau tidak wajar, ya bisa ngepet atau kemudian korupsi dan lain sebagainya. Macam-macam hal itu kan untuk mendapatkan sesuatu lebih banyak, harta lebih banyak tanpa melakukan perjuangan yang berat. Dan mungkin saja juga terjadi kalau hati kita berada dalam harta di dunia ini, terjadi seperti apa yang terjadi dalam bacaan pertama tadi, di mana ada perebutan kekuasaan di situ, bahwa ada raja mati, satu orang pengen menguasai, caranya dengan membunuh yang lainnya yang menjadi pewaris tahta itu. Yaitu bisa juga terjadi pada kita, kan sering terdengar perebutan warisan, kemudian ora akur dan lain sebagainya. Nah, itulah kita diingatkan dalam bacaan hari ini agar kita tidak kemudian meletakkan usaha kita mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi berani untuk mengatakan cukup. Ya memang susahnya manusia itu begini, kalau soal hal-hal seperti itu kadang rasanya tidak pernah cukup. Sudah punya banyak, tapi karena gaya hidupnya berubah terus kurang. Yang korupsi itu kan rata-rata orang kaya loh, padahal uangnya sudah banyak loh, tapi ya masih saja pengen banyak lagi karena ada perasaan kurang. Sementara kalau menyangkut harta di surga, berbuat kebaikan, manusia itu kadang kala cepat puas. Wis ngene wae wis apik, ora usah cuci-cuci engko ndak cepet mati. Kadangkala ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan suatu yang baik, kemudian sudah berupaya menjadi orang yang baik, kadangkala dalam hati itu kemudian aku sudah begini, sudah cukup, ini sudah memenuhi perintah Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada usaha lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu kadangkala terjadi. Maka bacaan Injil tadi ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ingin berbuat kebaikan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang sungguh menaati perintah Tuhan, itu ya ada usaha terus-menerus, dan kalau mungkin dikembangkan. Saya tidak mengatakan harta di dunia ini tidak penting loh ya, penting juga. Masa kita mau makan harta dari surga terus di dunia ini, kan ya enggak juga. Tetapi bagaimana kita kemudian dalam menempatkan diri, menempatkan prioritas kita. Apakah kita begitu menginginkan harta di dunia ini sehingga mengorbankan persaudaraan, mengorbankan kejujuran, mengorbankan sabda Allah yang merupakan yang perlu kita kejar untuk mendapatkan harta di surga. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, prioritas hatiku kemana ya? Ke dunia ini atau menuju ke surga? Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.